Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kita semua mendapat suatu kehormatan yang besar bahwa di tengah-tengah kita telah hadir tokoh masyarakat, seorang pengusaha yang terkenal, yaitu Tuan Johan yang terhormat. Itu kan Edi. Tuan Johan ini terkenal karena mempunyai banyak usahanya. Antara lain pabrik tekstil, hotel, bar, tempat judi, dan juga tidak ketinggalan rumah bordil. Jangan lupa tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Tuan Johan ini juga mempunyai yayasan penampungan penjahat, perampok, pencoleng, pembunuh, dan last but not least, pelacur. Shh. Tapi tuan-tuan jangan coba-coba mengomongin usaha yang dikerjakan oleh Tuan Johan, karena dia sanggup membunuh siapa saja yang mencoba mengkritik usahanya. Contohnya anak saya, Ratna, anak saya telah dibunuh gara-gara dia mengetahui salah satu anak buahnya telah maling duit perusahaan. Selamat makan penderitaan orang lain, Johan. Semoga kamu masuk neraka. Apa ini? Ikut. Mau dibawa kemana? Ikut. Bangsa. Coba cari identitas mobilnya, dan saya akan cari identitas pemiliknya. Siap, laksanakan. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya. Apa benar Pak Edi Sugondo bekerja di sini, Bu? Iya, kebetulan hari ini nggak masuk. Tadi saya telepon ke rumahnya, bilang nggak ada di rumah. Maaf, Bu. Kami telah menemukan mayat Pak Edi di dekat aliran Sungai Ciliwung. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Ngapain Pak Edi ke sana? Saya nggak percaya. Sekarang mayatnya di mana, Pak? Silakan Ibu sekarang ikut kami. Betul Pak Edi. Ya, betul. Kami telah menemukan beberapa petunjuk. Tapi kami masih perlu beberapa keterangan dari Ibu. Mari.
Selamat siang. Selamat siang. Maaf, siapa ya? Saya dari kepolisian. Oh, Boleh saya masuk? silakan. Terima kasih. Setelah lagunya selesai, tiba-tiba dia muncul. Kemudian dia naik ke panggung. Pasti dia sedang mabuk. Setelah itu saya masuk ke ruang rias. Tapi saya masih mendengar dia mencaci maki. Gak jelas dia ngomong apa. Waktu itu saya sedang sakit perut. Diare. Aneh-aneh saja kelakuan orang mabuk. Tapi sekarang dia tidak mabuk lagi. Dia sudah meninggal. Meninggal? Ya, meninggal. Apalagi yang Nona ketahui? Setelah saya keluar dari kamar kecil, suasana sudah aman. Mungkin dia sudah dibawa pihak keamanan. Ya, memang begitulah biasanya kalau ada keributan, pasti pihak keamanan turun tangan. Apa ada yang Nona kenal di antara tamu yang datang? Saya nggak yakin. Saya masih baru di sini ya. Baru sebulan saya nyanyi di sana. Saya sudah ceritakan pada Pak Agus dan Pak Dodo anak buah Bapak. Coba ceritakan sekali lagi. Baik, Pak. Waktu itu saya dan Dede menyeretnya keluar ke halaman parkir, Pak. Dan saya menyuruh dia pergi. Karena bos saya tidak suka dengan kerusuhan. Demi menjaga citra baik restoran kami, Pak. Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya? Wah, saya nggak tahu, Pak. Saya tinggalkan orang itu di sana, Pak. Setelah saya ancam agar dia tidak lagi buat kerusuhan di restoran kami, Pak. Dia tuh mabuk, Pak. Kayaknya dia itu bukan pencoleng atau preman, Pak. Mungkin dia lagi stres, Pak. Kamu kenal dengan salah seorang tamu yang datang? Iya, ada, Pak. Mari silakan. Ya. Kami bukan langganan, cuma sering makan di sana. Silakan duduk. Terima kasih. Kebetulan suami saya memang suka steaknya. Ya. Terus, apa yang dilakukan pemabuk itu sebelum ia diseret pergi? Dia menunjuk seorang tamu, Pak Johan, seorang pengusaha rumah bordil dan perjudian. Menuduh beliau membunuh anaknya. Pak Johan? Pak Johan, seorang pengusaha garment yang mempunyai pabrik tekstil. Benar atau tidaknya, itu bukan urusan saya. Oh ya, mau minum apa, Pak? Terima kasih. Keterangan Nyonya sangat berharga bagi kami. Baiklah. Apakah semua polisi alim seperti Anda? Selamat siang. Selamat siang. Kadang-kadang lucu kalau kita lihat orang lagi mabok. Tiba-tiba naik ke atas panggung dan berteriak-teriak tentang Johan. Untung keamanan di sana siap tanggap. Tapi cukup merusak selera makan kita. Bapak nggak merasa kalau orang itu bicara sama Bapak? Oh, yang benar. Dia bicara dengan saya. Saya tidak merasa dia berbicara dengan saya. Tapi semua tamu dengar. Dia menyebut-nyebut nama Johan. Loh, Pak. Kan bukan saya saja yang namanya Johan. Apalagi dia bilang saya bos judi. Jadi Bapak benar-benar nggak kenal sama orang itu? Rasa-rasanya iya. Tapi mungkin dia. Tapi saya kurang yakin. Dia itu mirip dengan
salah satu karyawan saya. Kapan, Pak? Di mana? Sebentar. Kalau tidak salah, dia bukan anak buah saya langsung, tapi anak buahnya Roy Umardi, partner saya yang sudah meninggal. Oh ya? Ya. Baiklah. Saya rasa cukup sekian. Barangkali lain waktu saya akan datang lagi. Terima kasih. Baik, Pak. Selamat siang. Sama-sama, selamat siang. Polisi sudah curiga sama saya. Semua orang bisa curiga, tapi mereka tidak punya bukti. Semua orang tahu Edi itu mabuk. Wajar kan kalau mobilnya nyungsep? Edi goblok itu benar-benar membongkar-bongkar rahasia saya. Sekarang tidak lagi. Ya, tapi semua orang udah tahu. Siapa sih yang percaya dengan omongan pemabuk? Nggak ada kan? Sudahlah, contoh tegang, santai sedikit. Selama saya ada di sini, tidak akan saya biarkan mereka menjamahmu. Kasian ya Om Edi. Beliau kurang sabar. Johan nggak bisa dihadapi dengan cara seperti itu. Kamu punya cara lain? Mungkin, ya tapi ini bukan bukti. Kita nggak mungkin bisa menemukan kejahatan Johan. Gimana keadaannya Santi? Stres berat. Santi sadar kalau Harry suka meralat orang lain untuk kepentingannya sendiri. Santi ragu untuk kawin dengan Harry. Terus, kamu mau gantiin posisinya Harry? Saya pengen Santi kawin dengan Harry. Santi sudah ngandung anaknya Harry. Nggak ada yang bisa merubah kenyataan itu. Kami telah menyelidiki beberapa tempat yang seperti Ibu sebutkan. Tapi nama Johan tidak ada yang tahu. Dia bersibuk. Dia terlalu cerdik untuk mau mencantumkan namanya di psikotor. Saya tahu tentang orang itu. Dia mantan partner bisnis suami saya. Ya, dia juga mengakui tentang suami Ibu. Tetapi dia nggak akan pernah bilang kenapa dan sebab apa suami saya sampai meninggal dan mobil saya meledak. Itu cuma teori. Yang kita butuhkan adalah fakta. Tetapi Johan sudah akan mati tua, Pak. Sebelum bukti yang kita butuhkan terkumpul. Tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selama-lamanya, Bu. Kami percaya itu. Kalau saja ia bukan ayah dari anak yang saya kandung, mungkin saya nggak mau kawin sama dia. Dia laki-laki yang sangat beruntung, sehat, nggak seperti saya. Dia bisa hidup sampai tua, sementara saya bisa mati sewaktu-waktu. Jangan ngomong begitu, An. Ini kenyataan. Kalau jantung saya nggak berfungsi, mungkin nggak ada lagi yang bernama Andi. Dokter Anton tahu kapan saya akan mati. Saya sebenarnya ingin menolong kamu, tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Kamu nggak usah pura-pura, San. Yang kamu pikirkan hanya Harry. Saya tahu itu. Kemarin mungkin. Sekarang saya nggak tahu apa saya bisa jadi istrinya atau tidak. Dia rakus dan haus kekayaan. Harry cuma memperalat saya seperti dia memperalat wanita yang lain. Saya sudah menduga sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan, Di? Nggak ada orang yang bisa merubah Harry, termasuk kamu. Apakah ini bukti bahwa Harry tidak pernah mencintai saya seperti yang kamu katakan? Masih ada bukti yang lain.
Kamu bisa nilai sendiri setelah saya menyodorkan pilihan padanya. Pilihan apa? Kita lihat saja nanti. Apa imbalannya? Kamu bisa datang ke ruang tengah. Iya, ya. Sebentar lagi saya akan mati. Harta udah nggak ada gunanya lagi bagi saya, karena nggak bisa membeli nyawa. Dan ketika Ibu Dewi kemari, saya mendengar pengakuan kamu. Yang kamu butuhkan saat ini, uang melebihi segalanya. Kebutuhan kita bertolak belakang, Her. Saat ini yang saya butuhkan, wanita baik yang bisa menemani saya sampai saya mati. Bukannya uang. Kamu memiliki Santi, saya mempunyai uang dan rumah ini. Kalau memang itu yang sama-sama kita butuhkan, kenapa kita nggak tukar-menukar saja? Kamu mendapatkan kekayaan ini, dan saya mendapatkan Santi.